Emang bisa ya pinjol sekelas kredit pintar atau pinjol yang sudah besar seperti kredit pintar ini, tapi kita galbainya itu bisa aman atau bisa tenang-tenang saja. Nah, jadi buat kamu nasabah galbai kredit pintar atau buat kamu nasabah pinjam online kredit pintar ya, yang ingin galbai di kredit pintar, berarti kamu pas sekali simak video ini. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA dan galbai ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA dan galbai ini, kamu bisa lihat nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbai atau galbai di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya, bisa chat saya. Sekarang respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga nih, grup WA dan galbai itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Bagaimana sih caranya agar kita bisa aman galbai atau galbai di pinjol kredit pintar ini? Walaupun utang kita misalnya belasan juta ataupun puluhan juta, simak saja video ini. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak ataupun yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja ya buat kamu yang tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol kredit pintar. Mungkin karena ekonomi kamu sedang turun drastis atau karena kamu tidak punya uang. Nah, makanya kamu galbai di kredit pintar ini karena terpaksa ya, karena keadaan kamu yang memaksa kamu untuk galbai atau galbai di pinjol kredit pintar. Nah, bagaimana sih cara amannya? Nah, jadi untuk cara amannya ini, itu ada langkah-langkahnya, ada step by stepnya. Jadi sebisa mungkin kalian jangan skip video ini. Untuk langkah yang pertama, seperti biasa, yang paling utama yang harus kamu lakukan yaitu hapus aplikasinya. Nah, ini sudah saya bilang di video-video sebelumnya ya. Bahkan kalau saya membahas pinjol itu sudah saya sering. Kalau galbai atau galbai di pinjol legal, langkah yang paling utama hapus aplikasinya. Karena ini sangat penting sekali buat ke depannya ya. Lah, kenapa? Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya, DC Kredit Pintar ini bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu. Makanya suka ada yang namanya sebar data atau foto-foto kamu dijadikan ancaman oleh DC Kredit Pintar. Bukan hanya itu, DC Kredit Pintar juga bisa meneror kontak-kontak kamu kalau aplikasinya tidak dihapus. Jadi untuk langkah yang pertama, supaya kamu bisa aman galbai atau galbai di pinjol kredit pintar, kamu hapus aplikasinya. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Dan untuk langkah yang kedua ya, kau bisa mengganti kartu HP, kau bisa mengganti WA, kau bisa mengganti email. Tapi sebelum kamu mengganti itu semua, kamu klarifikasi dulu kondar kamu. Karena secara otomatis, kalau kamu mengganti kartu HP, kalau kamu mengganti WA ya, otomatis DC Kredit Pintar menghubungi kondar kamu. Nah, kamu bilang ke kondar kamu, kalau ada DC Kredit Pintar nge-WA, nge-SMS, atau nelpon ya, biarkan aja nggak usah direspon seperti itu. Kamu bilang saja seperti itu ya. Nah, tujuannya buat apa? Jadi, kalau kondar kamu tidak merespon, paling lama DC Kredit Pintar ini neror 1 minggu. Tapi kalau direspon, maka kondar kamu akan dijadikan bahan teroran oleh DC Kredit Pintar ini. Nah, setelah kamu klarifikasi kondar kamu, barulah kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Tujuannya buat apa? Jadi tujuannya supaya menutup teror DC pinjol legal. Supaya kamu tidak merasa panik, supaya kamu tidak merasa risih ya. Karena siapa sih yang tidak risih ya? Sehari diteror misalnya 100 SMS ataupun 200 telepon. Kan sudah jelas itu mengganggu aktivitas kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kan ganti saja kartu HP, kan ganti WA, kan ganti email. Jika tidak ingin diteror oleh DC Kredit Pintar. Tapi bang, percuma saja. Kalau saya mengganti kartu HP, saya menghapus aplikasi itu percuma saja. Kan Kredit Pintar ini memiliki DC lapangan atau PC. Emang benar ya, Kredit Pintar ini memiliki DC lapangan. Tapi kamu harus tahu, DC lapangannya hanya berada di Pulau Jawa saja. Di luar Pulau Jawa, seperti di Kalimantan, Sumatera, itu tidak ada DC lapangannya. Dan di Pulau Jawa pun itu masih random ataupun masih acak-acakan. Tapi bang, masalahnya saya tinggal di Pulau Jawa, bagaimana? Nah, kamu tinggal masuk ke playlist ini ya. Di playlist ini itu ada cara seperti menghadapi desa lapangan. Agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita, itu ada di playlist ini, kamu bisa simak saja. Nah, jadi itu tentang desa lapangan. Tapi bagaimana bang? Misalnya saya sudah simak video, tapi desa lapangannya datang aja ke rumah. Nah, kalau datang ke rumah, intinya kamu jangan sampai menjanjikan pembayaran ke desa lapangan Kredit Pintar ini. Menjanjikan bagaimana? Nah, seperti ini. Kan otomatis ya. Kalau DC Kredit Pintar ke rumah kita, secara otomatis pasti menanyakan pembayaran. Itu sudah jelas. Karena tujuan DC lapangan ke rumah kita ya, itu hanya ingin memastikan apakah nasabahnya berniat untuk membayar ataupun nasabahnya berniat untuk kabur. Jadi kamu bilang saja seperti ini, kalau ada uang saya bayar, kalau tidak ada uang ya bagaimana lagi.
kamu jangan bilang seperti ini, saya akan bayar tanggal sekian, atau misalnya bulan sekian ya. Nah, jangan bilang seperti itu. Kalau kamu bilang seperti itu, secara otomatis DC Capital ini akan sering datang ke rumah kalian. Nah, itu tentang DC lapangan. Dan untuk yang selanjutnya ya, yaitu resiko terberat galbay atau buy di pinjol legal. Nah, apa sih resiko terberat jika kita galbay atau buy di pinjol legal? Nah, resiko terberatnya itu hanya nama kamu masuk strik OJK saja. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena hampir semua nasabah kredit pintar yang galbay belasan juta atau puluhan juta ya, mereka takut dibawa ke jalur hukum atau dibawa ke jalur pidana. Padahal galbay di kredit pintar ya, mau itu belasan juta atau puluhan juta, itu perdata bukan pidana. Dan resiko terberatnya hanya nama kamu masuk strik OJK saja. Sebenarnya untuk cara amannya itu mudah sekali ya. Kita cukup hapus aplikasi, mengganti kartu HP, mengganti telepon, klarifikasi kondar, dan menghadapi DC lapangan seperti yang saya bilang ya. Kalau kamu tinggal di Pulau Jawa, cukup seperti itu saja. Tapi hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal itu enggan melakukan hal tersebut. Bukan lebih ke enggan sih, lebih tepatnya tidak tahu. Bukan lebih ke enggan sih, lebih tepatnya itu ketakutan atau panik ya. Jadi tidak bisa berpikir jernih. Jadi seperti itu saja ya sebenarnya untuk cara aman galbay atau buy di pinjol kredit kita ini. Tapi perlu catat nih, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau kadang kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, ya bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, saya Kang Galbay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.